Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini di depan saya ada Hafian. Ini adalah calon KBM Visip Undip. Insya Allah. Sekarang dia lagi di KPSDM dan dia sangat ambisius sekali terlihat dari mukanya ya. Dan dia sehari ini akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting, yaitu tips and trick gimana caranya buat lolos UTBK 2023. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu dan langsung menuju ke pembahasannya, silakan. Oke, kenalin, nama gua Hafian Syabayhaqi, bisa dipanggil Hafian. Gua lulusan SBMPTN 2021. Jadi di sini gua mau ngasih tips and trick buat teman-teman 2023 yang ingin lolos UTBK. Jadi mau memberikan tips and trick buat teman-teman tahun 2023 supaya lolos di UTBK. Jadi intinya kalian tuh TO nggak usah kalian jadikan sebuah parameter kalau kalian bakal lolos di suatu univ atau enggak, tapi dijadiin pengetahuan buat kalian aja. Bang soal dibanyakin supaya kalian ketika nanti UTBK banyak referensi soal dan cara menjawab soal di UTBK gitu teman-teman. Jadi ketika TO kalian itu jelek, kalian nggak usah sedih, nggak usah nangis, karena itu kan cuma bagian dari latihan aja gitu, dan itu jangan dijadiin parameter gitu teman-teman. Terus yang kedua, kalau orang tua kalian marahin kalian TO kalian jelek, nggak apa-apa, kan yang tahu kondisi aktualnya kan kalian sendiri. Jadi kalian nggak usah misu-misu ke orang tua kalian atau melawan orang tua kalian. Terus yang ketiga, jangan lupa ibadah dibanyakin. Kalau aku kan muslim, kalau aku setiap sholat di sujud terakhir tuh aku berdoa sepanjang-panjangnya gitu teman-teman. Kalau aku gitu. Sekian sih tips UTBK dari aku. Dan kemarin pas UTBK tuh kalau nggak tahu kalian jangan dikosongin, tapi mendingan dijawab. Kalau aku kemarin isinya C semua. Dan fun fact, aku ekonomi 15 soal cuma ngisi 3, sisanya C semua. Ekonomi aku paling gede 700 gitu teman-teman. Jadi semangat ya buat 2023. See you in Visip. Oke, ini adalah sesi tanya jawab sekarang ya. Mungkin ada beberapa yang perlu kami tanyakan, seperti misalnya itu kan tadi terkait teknis, bagaimana kita cara mengerjakan ya, dan betul. kemudian proses-prosesnya dari Betul. mulai tryout dan lain sebagainya. Nah, untuk kemudian kita memilih kampus sendiri itu bagaimana ya? Artinya apakah kita harus optimis dengan memilih kampus yang sangat luar biasa, atau tetap kita realistis, dan pilihan-pilihannya itu seperti apa ya kalau boleh tahu? Oke, kalau ini subjektif sendiri ya, karena ada beberapa orang sendiri yang kalau milih univ tuh maunya yang dua-duanya gede, tapi ada juga yang tembus, ada yang enggak. Terus ada juga yang satunya gede, yang satunya realistis gitu. Kalau aku sih penganut realistis. Jadi di pilihan pertama aku ambil yang sekiranya aku bisa raih, dan pilihan kedua juga aku bisa raih. Jadi kemarin tuh aku pilih yang pilihan pertama tuh Undip, yang kedua tuh UB. Awalnya aku tuh gap year. Tahun pertama aku tuh ngambilnya awalnya tuh UGM sama Unpad, sama-sama komunikasi, dan itu salah banget kan. Makanya di tahun kedua aku tidak mau mengulangi hal tersebut. Aku jauh lebih realistis gitu teman-teman. Jadi aku di tahun kedua ngambilnya yang pilihan pertama itu Undip, pilihan kedua itu UB. Jadi lebih realistis dan lebih mudah dijangkau gitu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman sebenarnya aku nggak menghalangi mimpi teman-teman buat ngambil yang tinggi-tinggi. Cuman aku saranin buat teman-teman tuh at least realistis. Boleh pilihan pertama tinggi, tapi pilihan kedua seenggaknya satu tingkat di bawah pilihan pertama teman-teman. Kayak misalkan yang pertama UGM, terus yang kedua misalkan Undip gitu. Jadi ibaratnya enggak yang sama-sama UGM atau UI gitu kan, itu kan top 3 semua. Jangan top 3 semua gitu. Oke. Nah, untuk kita mengetahui parameter kita itu cukup gimana? Maksudnya kan ya oke lah, UI, UGM, ITB misal, itu adalah kampus top 3. Nah, kemudian tapi kan kita harus mengukur. Artinya kalau kita bodoh banget, kita kan nggak mungkin. Bahkan misalnya Undip pun agak berat kan. Betul. Nah, untuk mengukur itu kita layak di kampus mana, apakah tryout itu tetap berpengaruh untuk kita memikirkan bahwasanya apakah kita layak di kampus yang di kelas menengah itu. Oke. Bener banget apa yang dikatakan Bro Ardian ya gitu ya. Jadi sebenarnya TO itu yang tadi awal aku bilang jangan dijadiin parameter tuh bener banget dan harus banget, tapi hasil dari TO kalian tuh bisa jadi gambaran kalian juga. Seenggaknya scaling kalian tuh kemampuan kalian semana gitu, tapi bukan jadi bahan kalian buat pesimis kalian nggak akan lolos UTBK gitu teman-teman gitu. Jadi aku milih Undip sama UB juga berdasarkan scaling dari TO aku. Jadi TO aku tuh menyarankan aku buat aku ke tier 2 atau kampus tier 2 itu kayak misalkan Undip, UB, terus kayak misalkan kampus-kampus lain top 3 gitu. Nah makanya TO tuh dijadikan sebagai scaling buat milih pertimbangan kalian tuh di mana kompetensinya gitu. Tapi jangan dijadikan sebagai parameter kalau kalian bakal fix masuk ke situ gitu. Itu yang salah sebenarnya parameternya gitu. Oke. Terus kemudian apakah lebih penting universitas atau jurusan? Artinya misalnya
pengen UI tapi ya sorry itu saya misal di sastra Jawa gitu, itu kan agak sulit ya. Nah, tapi dia UI kan kampus yang paling oke gitu kan istilahnya, dia top 3 gitu. Atau kita harus memilih jurusan kita karena misalnya kita udah tahu kita misalnya ingin di ilmu komunikasi gitu. Ya, yang penting ilmu komunikasi di mana aja, misalnya di Unsud nggak apa-apa, atau di tier 3 gitu. Di Unsud atau di ya kampus-kampus lain yang tier 3 gitu, yang penting ilmu komunikasi, atau milih di tier 1 tapi jurusan yang nggak kita suka gitu. Pertimbangannya gimana? Sebenarnya gini teman-teman, kalau kita milih antara kampus atau jurusan itu tergantung dengan niat kejar pattern kita awal-awal. Kalau aku sendiri itu niatnya memang pengen ilmu komunikasi dari awal, dan aku juga mempertimbangkan univ. Kenapa? Karena aku yakin kalau misalkan univnya bagus, jurusannya bagus, itu pasti kaitan alumni itu juga bagus. Jadi gitu teman-teman yang aku jadiin dasar kenapa aku pilih univ sama UB. Aku sebenarnya bisa aja milih kayak Unsud, milih kayak kampus-kampus lain, cuman aku yakin di Undip sama UB tuh ikatan alumni itu masih kuat banget. Maka dari itu aku ngambil Ilkom di Undip sama di UB. Nah kalau teman-teman, saran aku, kita nggak boleh mengotak-kotakan kita pilih jurusan aja atau pilih univ aja. Tetap dipertimbangkan antara jurusan sama univ yang ada, karena itu satu kesatuan yang berkesinambungan. Kalau misalkan jurusan yang bagus cuman nama kampusnya jelek kan percuma, ikatan alumni nggak akan jalan. Dan sebaliknya kayak gitu, kalau misalkan kampusnya bagus tapi jurusannya jelek kan sama aja. Jadi nggak ada pilihan di antara dua itu sih. Kalau aku lebih kayak dipersatukan satu persatu gitu. Jadi sebuah satu kesatuan gitu. Oke, mungkin itu aja sih tanya jawabnya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing statement gitu kepada adik-adik kita di tahun 2023. Kabarnya kan di tahun 2023 ini sistem penilaiannya kan berubah, tidak ada TKA. Iya, penilaian-penilaian yang mata pelajaran ya. Betul. Tapi hanya berdasarkan asesmen untuk mengetahui nalar-nalar kita dan lain sebagainya. Itulah rumit itu kalau dijelaskan. Nah, closing statement aku buat UTBK 2023 adalah kalian nggak ada TKA, nggak ada pembeda antara yang bisa satu dengan yang lainnya. Pasti semua bakal belajar TPS dan pasti semua orang bakal bisa ngerjain. Entah itu soalnya yang bakal susah atau soalnya gampang, semua bisa ngerjain. Nah, berarti PR di kalian adalah gimana cara kalian bisa melahap sebanyak-banyaknya soal tentang TPS. Kalian perlu wawasan kalian tentang pengetahuan umum dan segala macamnya, supaya kalian bisa ngerjain soal semua tipe soal TPS yang bakal nanti masukin di UTBK gitu teman-teman. Jadi aku yakin soalnya sih bakal lebih susah karena cuma TPS doang. Jadi buat teman-teman, manfaatin waktunya buat belajar TPS sampai saat ini gitu. Dan jangan lupa juga TKA juga dipelajarin juga pelan-pelan. Maksudnya in case kalau kalian nggak masuk ke UTBK, kalian bisa ke jalur mandiri gitu. Oke, udah gitu aja ya. Kayak gitu aja. Oke, itulah teman-teman sedikit sharing-sharing dari teman kita Hafian. Terima kasih ya udah hadir di kanal pendidikan yang sangat luar biasa ini, channel yang sangat family friendly seputar kesehatan dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video YouTube ADKBS Game berikutnya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.